Ekspresi sedih di kepala manusia ilusi yang telah meluas hingga ratusan kaki telah segera memadat ketika tawa pelindungmu bergema di langit. Cahaya hitam pekat yang luar biasa meletus dari semua lubang di atasnya. Sesaat kemudian, itu tiba-tiba meledak di depan banyak tatapan kaget. Bang! Suara keras itu seperti guntur bergema di gunung. Gelombang berwarna hitam yang sangat menakutkan melonjak ke segala arah dari kepala manusia ilusi yang meledak seperti letusan gunung berapi. Akhirnya, itu menelan seluruh area. Kegelapan kali ini sangat lengkap. Matahari di langit tampak lenyap dari langit saat ini. Seluruh dunia tiba-tiba dipenuhi kegelapan. Kegelapan menutupi tanah, menyebabkan semua orang menyuarakan alarm mereka. Sesaat kemudian, berbagai douki berwarna meletus. Namun bahkan dengan bantuan cahaya dari douki, seseorang hanya bisa melihat radius beberapa kaki di dunia kegelapan yang tidak biasa ini. Apa yang terjadi? Apa sebenarnya yang terjadi? Kegelapan yang tiba-tiba menyebabkan keributan segera terjadi di tanah terbuka. Sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan seruan saat kepanikan menyebar saat ini. Xiao Yan dan yang lainnya di puncak pohon juga sedikit terkejut dengan datangnya kegelapan yang tiba-tiba ini. Namun, mereka dengan cepat memulihkan ketenangan mereka beberapa saat kemudian. Dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang luar biasa, dia tahu bahwa tirai hitam aneh ini diciptakan dari penyebaran energi pelindungmu. Selama energinya tersebar, kegelapan secara otomatis akan menghilang. Aku ingin tahu bagaimana Guru dan Cailin. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia melihat ke langit kosong yang gelap. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat saat kegelisahan berangsur-angsur naik di dalam hatinya. Dari tampang tindakan pelindungmu, tampaknya dia telah mengeluarkan roh Yunshan dan menyebabkannya hancur sendiri. Kekuatan destruktif dari penghancuran diri dari roh elit Douzong, tubuh Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi sedikit gemetar saat dia memikirkannya. Apakah orang ini membuat aktivitas besar hanya untuk membuat tirai hitam seperti itu? Tubuh Hai Bodong ditutupi oleh lapisan douki putih saat dia berdiri di samping Xiao Yan. Cahaya douki yang samar menutupi radius 10 kaki di sekelilingnya. Alisnya berkerut saat dia melihat sekelilingnya, dan dia bertanya dengan suara lembut ragu-ragu. Jia Xingtian dan yang lainnya di samping juga mengangguk sedikit ketika mereka mendengar suaranya. Mereka juga tidak merasakan energi yang terlalu kuat meletus selain tirai hitam aneh ini. Orang itu telah menyebabkan jiwa Yunshan hancur sendiri. Target serangan utama riak spiritual dari ledakan itu seharusnya adalah Guru Medusa dan Xiao Yan. Oleh karena itu, kami tidak dapat merasakan banyak hal. Fama mengerutkan kening. Menjadi seorang alkemis, dia secara alami sangat sensitif terhadap jenis riak spiritual tak terlihat yang tidak terlihat ini. Orang lain mungkin tidak dapat merasakannya, tetapi dia secara samar-samar dapat menemukan bahwa riak energi yang luar biasa menakutkan perlahan-lahan melonjak dan muncul di bagian tertentu dari langit yang gelap. Ekspresi Hai Bodong dan yang lainnya sedikit berubah setelah mendengar kata-kata Fama. Douki di tubuh mereka dengan cepat berlari. Mereka waspada terhadap riak spiritual yang bisa meletus setiap saat. Suara mengerikan yang tidak biasa tiba-tiba bergema di langit sementara beberapa orang berbicara. Suara ini cukup lembut dan tidak mungkin dideteksi oleh orang biasa. Namun, itu seperti raungan menggelegar di telinga Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan berubah drastis saat dia mengangkat kepalanya dengan tiba-tiba saat merasakan riak spiritual yang menakutkan yang terkandung dalam suara itu. Tatapannya menatap tajam ke bagian tertentu di langit. Namun, dia tidak dapat melihat apapun di bawah tirai langit yang gelap ini. Sialan! Xiao Yan mengeluarkan kutukan keras saat pengamatannya sia-sia. Dia mengerutkan alisnya dengan erat, dan hatinya tiba-tiba bergerak beberapa saat kemudian. Seutas api hijau tua mengalir di sepanjang nadinya sebelum melompat ke kedua matanya, mengubah pupil hitam pekat itu menjadi mata api dengan latar belakang. Ketika Glazed Lotus Core Flame muncul di kedua mata, kegelapan yang tidak bisa ditembus pandangan seseorang mulai perlahan menyebar. Dunia yang membawa sedikit warna hijau giok muncul di depan mata Xiao Yan. Tatapan Xiao Yan langsung berhenti di tempat tertentu di langit saat kegelapan menghilang. Pucat perlahan muncul di wajahnya. Yao Lao dan Medusa berdiri di langit yang jauh di dalam kegelapan bersama. Saat ini, situasi keduanya sedang tidak baik.
Yang terakhir sedikit lebih baik, tetapi tubuh ilusi aslinya menjadi semakin transparan. Pelindungu berdiri di langit tidak jauh, di seberang mereka berdua. Tangannya yang keriput digantung di sekelompok cahaya hitam besar. Kekuatan spiritual yang menakutkan diaglomerasi dalam gugus cahaya. Kekuatan spiritual yang agak akrab ini adalah yang meletus ketika jiwa Yunshan hancur sendiri. Pada saat ini, kekuatan spiritual yang lahir dari penghancuran diri ini sepenuhnya dikendalikan oleh pelindungu. Meski pemandangan Xiao Yan bisa melihat menembus kegelapan ini, sepertinya tirai langit hitam ini bahkan mengisolasi suara di kejauhan. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak yakin apakah ada percakapan di antara ketiganya. Dia hanya bisa melihat bahwa wajah pelindungu telah berubah menjadi buas setelah mereka bertiga berhadapan sesaat. Energi spiritual hitam gelap yang sangat besar terangkat tinggi. Kedua telapak tangannya mendorong ke depan, dan segera energi spiritual yang menakutkan menjadi seperti bintang jatuh berwarna hitam saat terbang melintasi langit dan bergegas menuju Medusa dan Yao Lao. Gugus spiritual hitam gelap melayang di udara. Meskipun jaraknya sangat jauh, Xiao Yan masih bisa merasakan tekanan spiritual yang sangat kuat. Tekanan spiritual yang tiba-tiba muncul ini juga dirasakan oleh Hai Bodong dan yang lainnya. Namun, mereka tidak dapat melihat melalui kegelapan ini seperti Xiao Yan. Karenanya, mereka hanya bisa berseru, "Apa yang terjadi? Apakah mereka bertempur di atas?" Sungguh tekanan spiritual yang menakutkan. Pucat muncul di wajah Fama. Dia menemukan bahwa di bawah tekanan spiritual ini, persepsi spiritualnya benar-benar ditekan di dalam tubuhnya dan tidak dapat merembes keluar. Kelompok energi spiritual yang sangat besar tiba-tiba muncul di depan Medusa dan Yao Lao yang berwajah serius sementara semua orang diam-diam terkejut. Itu tidak berhenti bahkan sesaat sebelum itu hancur dengan keras. Riak yang menakutkan itu mengguncang ruang hingga bergetar. Meracuni! Energi spiritual yang liar dan keras menghantam Medusa dan Yao Lao yang tidak dapat menghindarinya. Meskipun energi di permukaan tubuh mereka dilepaskan secara maksimal, bagaimana mungkin mudah untuk menghadapi kekuatan roh elit Do Uzong yang menghancurkan diri sendiri? 7 energi berwarna dan api putih yang pekat meletus, dan mencoba yang terbaik untuk memblokir korosi dari energi spiritual yang liar dan keras. Namun, hanya setelah beberapa saat, kekuatan spiritual hitam gelap melonjak dan dengan paksa menekan energi agung yang keluar dari tubuh keduanya kembali ke mereka. Gurg! 7 energi berwarna dengan cepat menghilang. Pucat juga muncul di wajah Medusa. Sesaat kemudian, wajahnya memerah dan seteguk darah segar keluar tak terkendali. Tubuhnya dengan cepat mundur. Medusa dapat mundur dalam keadaan utuh tetapi Yao Lao yang saat ini cukup lemah tidak memiliki kemampuan seperti itu. Selain itu, energi spiritual dari penghancuran diri memiliki jumlah kerusakan yang luar biasa besar pada jenis roh ini tanpa perlindungan tubuh fisik. Oleh karena itu, cahaya hitam yang tidak biasa itu segera mengalir ke tubuhnya seperti air banjir saat perlindungan Bone Chilling Flame di depannya tersebar. Setelah tubuh Yao Lao menerima hantaman keras, hampir menjadi tak terlihat seperti air. Jelas, pukulan ini benar-benar menyebabkan Yao Lao terluka parah. Selain itu, Xiao Yan juga bisa merasakan aura Yao Lao semakin melemah. Ceka-ceka, Yao Chen, pelindung ini mengatakan akan sulit bagimu untuk melarikan diri dari tanganku hari ini. Tawa gelap dan padat pelindungmu segera terdengar dari tirai hitam besar ketika dia melihat tubuh spiritual Yao Lao menjadi hampir transparan. Tubuhnya bersinar dan langsung muncul di tempat yang tidak jauh dari Yao Lao. Wajah Medusa yang mundur sedikit berubah setelah melihat tindakan pelindungmu ini. Tubuhnya bergerak dan bergegas menuju yang terakhir dengan cara seperti kilat. HMPH. Pelindungmu mendengus dingin ketika tubuh Medusa baru saja bergerak. Segel di tangannya berubah dan awan hitam di sekitar Medusa segera mulai bergoyang dengan cara yang aneh. Ruang menjadi cepat terdistorsi karena menghalangi yang pertama bergegas. Pelindungmu dibantu oleh tirai hitam yang menghalangi Medusa. Cahaya hitam tiba-tiba muncul di tangan keriput pelindungmu. Segera, cakar seperti hantu mencengkeram roh Yao Lao yang sudah menjadi transparan. Tubuh transparan Yao Lao berfluktuasi sedikit saat dia merasakan riak menyeramkan yang akan datang. Setelah itu menunjukkan wajah tua yang sangat mengerutkan kening. Yao Lao mengalihkan pandangannya ke bawah sementara pikiran ini dengan cepat melintas di dalam hatinya.
Tatapannya tampak seperti melihat menembus kegelapan saat itu memandang pemuda berjubah hitam berwajah pucat di puncak pohon. Dia memberikan senyum tenang dan gumpalan api putih tiba-tiba melesat keluar dari sela alisnya. Akhirnya, itu bergegas melintasi langit dengan cara seperti kilat dan memasuki dahi Xiao Yan. Anak kecil, mungkin guru tidak dapat terus menemanimu di sisimu di masa depan. Anda harus mengandalkan diri sendiri untuk segala hal di masa depan. Keke, setelah sekian tahun, kamu juga bukan lagi anak kecil dari dulu yang membutuhkan gurunya untuk selalu menemaninya. Di masa depan, kamu akan berjalan lebih jauh dari yang diharapkan guru, semoga, aku bisa melihat hari itu. Suara tua yang lembut tiba-tiba terdengar di kepala Xiao Yan saat nyala api mengalir ke dahinya. Tubuh Xiao Yan segera bergetar hebat setelah mendengar kata-kata ini. Giginya menggigit bibir bawahnya dengan erat. Adegan yang benar-benar tidak ingin dia lihat akhirnya muncul. Tenang, guru tidak akan mati begitu saja. Cahaya api ini adalah inti dari Bone Chilling Flame. Saya akan meninggalkannya di dahi Anda. Setelah Anda terbiasa dengannya, Anda juga akan dapat menggunakan Bone Chilling Flame. Namun, karena saya telah menyempurnakannya jauh sebelumnya, Flame Mantra, Anda tidak akan bisa menelan dan memurnikannya. Tentu saja, jika suatu hari aku benar-benar menemui kemalangan, segel api di dahi Anda akan menghilang secara otomatis. Bone Chilling Flame akan menjadi item tanpa pemilik. Pada saat itu, Anda dapat memperlakukannya sebagai hadiah terakhir yang diberikan guru kepada Anda dan menelannya. Keke, sebagai tambahan, cincin tempat aku menyembunyikan jiwaku disebut cincin api tulang. Ada solusi untuk menyelesaikan masalah Life Devouring Pill dari saudara kedua Anda dan beberapa hal yang saya tinggalkan. Selain itu, jika Anda akhirnya bertemu dengan teman lama saya Feng Zunze, Anda dapat menunjukkan cincin ini kepadanya. Dia akan percaya semua yang Anda katakan, dan juga akan membantu Anda. TL, Zunze bentuk alamat hormat untuk Douzun. Meskipun aku telah jatuh ke tangan Hall of Souls, bukanlah hal yang mudah bagi mereka untuk memurnikan jiwaku. Mungkin kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Namun, Anda harus ingat untuk tidak bertindak gegabah sebelum Anda memiliki kemampuan. Kamu tidak bisa mengalami kecelakaan sekecil apapun jika kamu ingin menyelamatkan guru dan ayahmu. Keke, anak kecil, kamu adalah murid yang paling dibanggakan oleh guru ini. Saya selalu sangat puas dengan Anda. Tawa lembut perlahan menghilang di dalam kepala Xiao Yan dan segel api berwarna putih secara bertahap muncul di dahi Xiao Yan. Cakar tangan pelindungmu tiba-tiba menembus tubuh Yao Lao tepat saat segel api terbentuk. Cahaya hitam melonjak dan tawa gelap dengan paksa menyerap semuanya ke dalam sekelompok kabut hitam.